Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novian Hari Widodo, masih di channel CC Karulia nih. Hari ini kita akan membahas 50 contoh soal PPPK Guru Penjaskes untuk SD, SMP, SMA. Baik, langsung saja kita baca soalnya. Nomor 1. Menghindari seks bebas tidak semudah yang kita bayangkan, tapi sebagai pemilik kehormatan diri, tentu akan berjuang keras untuk menghindarinya. Salah satu cara untuk menghindari seks bebas adalah A. Tidak bergaul dengan teman lawan jenis, B. Menjaga jarak dengan teman lawan jenis, C. Memilih teman bergaul, D. Berdiam diri saja, atau E. Berkomunikasi hanya dengan keluarga. Nomor 2. Suatu aktivitas yang mampu menyehatkan tubuh, baik jasmani maupun rohani adalah A. Bergerak, B. Berolahraga, C. Bermain, D. Berlatih, atau E. Beraktivitas. Nomor 3. Nomor 3. Teknik smash dalam permainan bola voli yang dilakukan saat setter mengumpan dan spiker berlari dan memukul bola saat turun disebut A. Quick smash, B. Pull smash, C. Push smash, D. Semi smash, atau E. Open smash. Nomor 4. Fase asosiatif dalam belajar motorik berarti A. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa mengingat konsep, B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui, C. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep, D. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi, E. Siswa sedang memahami konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajarinya. Nomor selanjutnya, nomor 5. Guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut di atas dalam penelitian tindakan kelas merupakan tahap A. Refleksi, B. Kolaborasi, C. Perencanaan, D. Tindakan, atau E. Observasi. Nomor 6. Teknik pertolongan masuk ke dalam air antara lain kecuali A. Approach stroking, B. Strike jump, C. Run and plunge drive, D. Back jump, E. Long slow drive. Nomor 7. Prinsip gerakan langkah dasar irama caca ke belakang sama dengan langkah dasar irama caca ke depan. Perbedaannya hanyalah terletak pada A. Kecepatan irama, B. Arah langkah, C. Awalan gerak, D. Persiapan gerakan, E. Irama langkah. Nomor 8. Tujuan permainan sederhana kereta dorong dalam olahraga pencak silat untuk melatih A. Kekuatan, B. Keseimbangan, C. Koordinasi, D. Daya tahan kekuatan, E. Kuda-kuda. Nomor 9. Perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetisi sport
pada aspek penilaian adalah A. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara final score, sedangkan olahraga kompetisi sport dengan cara gain score. B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga kompetisi dengan cara final score. C. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan olahraga kompetisi sport pada aspek psikomotor. D. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek kognitif, sedangkan olahraga kompetisi sport pada aspek afektif. E. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek psikomotor, sedangkan olahraga kompetisi sport pada aspek sikap dan psikomotor. Nomor 10. Feedback yang diungkapkan dengan kata-kata seperti bagus, menyenangkan, pintar, menarik, dan hebat disebut A. Specific feedback, B. Congruent feedback, C. General feedback, D. Positive feedback, E. Negative feedback. Nomor 11. Salah satu faktor utama untuk mengidentifikasi bakat olahraga adalah A. Motor movement, B. Motor unity, C. Motor utility, D. Motor plan, E. Motor capacity. Nomor 12. Faktor utama untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga meliputi A. Anthropometric dan motor educability, B. Fisik capacity dan mental capacity, C. Anthropometric dan mental capacity, D. Motor capacity, psychological capacity, dan biometric quality, E. Indeks massa tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Nomor 13. Keterampilan gerak stabil yang sedikit atau bahkan tidak menimbulkan pergeseran posisi tubuh bila dipandang dari satu pangkal gerak termasuk keterampilan gerak A. Lokomotor, B. Psikomotor, C. Non-lokomotor, D. Manipulatif, E. Kasar. Nomor 14. Proses pembelajaran bola basket dilaksanakan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Penjelasan, demonstrasi, pelaksanaan, evaluasi. Langkah kerja guru PJOK dalam mengajar dengan menggunakan metode A. Inklusi, B. Konvergen, C. Komando, D. Latihan, E. Resiprokal. Nomor 15. Mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Dribble dengan cara memasukkan bola dari tangan kiri ke tangan kanan atau sebaliknya dalam permainan bola basket disebut A. Bounce pass, B. Chest pass, C. Crossover, D. Shooting, E. Slide pass. Nomor 16. Guru PJOK dalam proses pembelajarannya dapat menampilkan bahan presentasi yang bisa menarik perhatian siswa. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Desktop Publishing, B. Microsoft Database, C. Microsoft Word, D. Microsoft Spreadsheet, E. Microsoft PowerPoint. Nomor 17. Salah satu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan adalah A. Kelincahan, B. Koordinasi, C. Keseimbangan,
D. Kecepatan, E. Daya tahan. Nomor selanjutnya, nomor 18. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dan cukup dapat meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Di bawah ini intensitas latihan yang mendekati harapan tersebut di atas dengan melakukan aktivitas gerak. A. 4 kali seminggu minimal 30 menit. B. Setiap hari minimal 30 menit. C. Setiap hari yang penting ada pembakaran lemak. D. 3 kali dalam seminggu minimal 30 menit. E. 2 kali dalam seminggu minimal 60 menit. Nomor 18, nomor 19 sekarang. Posisi lutut kaki depan yang benar saat melakukan gerakan topang depan pada jalan cepat adalah A. Dikuatkan, B. Digantung, C. Diluruskan, D. Direndahkan, atau E. Ditekuk. Nomor 20. Variasi materi pembelajaran berdampak langsung kepada siswa terutama sebagai berikut. A. Meningkatkan performa siswa. B. Meningkatkan mutu pengajaran. C. Meningkatkan prestasi belajar. D. Menghindari kebosanan. E. Meningkatkan kedisiplinan siswa. (21) Anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita disebut A. Autisme, B. Asperger disorder, C. Slow learner, D. Down syndrome, E. Hiperaktif. Nomor 20. Fungsi tes kebugaran jasmani dalam program pengajaran pendidikan jasmani di sekolah kecuali A. Mengukur kemampuan nilai siswa. B. Salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai PJOK. C. Bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. D. Mengukur kemampuan fisik siswa. Atau E. Mengetahui perkembangan kemampuan fisik siswa. Nomor 23. Peserta didik yang sudah mencapai dan bahkan melampaui ketuntasan belajar, maka guru perlu melakukan tindakan A. Pengayaan, B. Pelatihan, C. Remedial, D. Percepatan lulusan, E. Pemberian bonus. Nomor 24. Ilmu yang mempelajari tentang gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera disebut A. Kinesiologi, B. Fisiologi, C. Biologi, D. Anatomi, E. Kesehatan olahraga. Nomor 25. Cakupan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar untuk menengah meliputi A. Mandiri, kolaboratif, komunikatif. B. Sikap, pengetahuan, keterampilan. C. Beriman, berkarakter, bertanggung jawab. D. Kreatif, produktif, kritis. Atau E. Menguasai ilmu, teknologi, seni. Nomor 26. Komponen dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya mencakup A. Pendahuluan, pembelajaran inti, dan penutup. B. Kompetensi utama, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar evaluasi. C. Kompetensi inti, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar evaluasi. D. Tujuan, materi,
kegiatan pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar, serta evaluasi. Atau E, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Nomor 27. Melakukan aktivitas fisik seperti jalan, jogging, berenang, bersepeda merupakan contoh aktivitas untuk menjaga kesehatan tubuh, khususnya komponen A. Kelincahan, B. Keseimbangan, C. Daya tahan, D. Kelenturan, E. Stabilitas stamina. 28. Gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku disebut A. Asperger disorder, B. Hyperactive, C. Slower learner, D. Down syndrome, E. Autism. Nomor 29. Biologis, psikologis, dan sosiologis merupakan fungsi pendidikan. B. Asas-asas pendidikan. C. Hakikat pendidikan jasmani. D. Prinsip pelaksanaan pendidikan jasmani. E. Landasan ilmiah pendidikan jasmani. 30. Guru PJOK memberikan kesempatan peserta didik untuk mengamati, membaca, dan mengembangkan sebanyak mungkin pengetahuan yang telah diperoleh dari berbagai mata pelajaran. Dalam hal ini, peserta didik dilatih baik secara individual maupun kelompok untuk menelaah dengan wawasan yang lebih luas. Proses tersebut guru menggunakan metode A. Diskusi, B. Latihan, C. Tanya jawab, D. Eksperimen, atau E. Proyek. Nomor selanjutnya 31. Alasan menggunakan media dalam proses pembelajaran, kecuali A. Membedakan persepsi, B. Menarik perhatian, C. Menyederhanakan pesan, D. Mengurangi verbalitis, E. Menghemat waktu. 32. Merencanakan seperangkat tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan perbedaan individu dan yang memungkinkan peserta didik untuk beranjak dari tugas yang mudah ke sulit. Merupakan peranan guru PJOK dalam pengembangan gaya belajar. A. Resiprokal, B. Latihan, C. Konvergen, D. Komando, atau E. Inklusi. Nomor 33. Kompetensi dimensi sikap pada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah antara lain adalah A. Berperilaku jujur dan peduli, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani. B. Menguasai ilmu pengetahuan, seni dan budaya. C. Rasa ingin tahu ilmu dan teknologi. D. Mandiri, kolaboratif, komunikatif. E. Kreatif, produktif, kritis. 34. Lemparan dalam permainan softball yang biasanya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat serta posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk adalah A. Lemparan bawah, B. Lemparan atas, C. Lemparan memutar, D. Lemparan jongkok, dan E. Lemparan samping. Nomor 35. Gerakan melompat, tangan bertumpu pada satu alat tertentu dalam aktivitas senam merupakan rangkaian gerak A. Kuda-kuda lompat,
B. Palang sejajar, C. Palang bertingkat, D. Loncat harimau, E. Trampolin. 36. Gerakan menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit kedua tungkai kaki pada sasaran leher, pinggang, atau tungkai sehingga lawan terjatuh dalam pencak silat dinamakan A. Guntingan, B. Dengkulan, C. Tendangan, D. Sapuan, E. Pukulan. Nomor 37. Seorang guru PJOK akan menganalisis nilai dengan cara mengelompokkan hasil nilai harian peserta didik berdasarkan kompetensi dasar tiap materi ajar. Guru melakukan hal tersebut tujuannya utama adalah A. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar untuk kenaikan kelas, B. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, C. Memperbaiki proses pembelajaran, D. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, atau E. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar akhir semester. Nomor 38. Peserta didik cenderung kurang semangat dan kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran senam lantai. Tema yang sesuai akan digunakan oleh PJOK, guru PJOK, dalam memecahkan masalah di atas melalui penelitian yang dilakukan kelas adalah A. Peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran A, B. Perbandingan metode A dan metode B terhadap hasil belajar senam lantai, C. Upaya pemberian motivasi melalui metode A terhadap hasil belajar senam lantai, D. Hubungan antara metode dan motivasi terhadap hasil belajar senam lantai, E. Pengaruh metode pembelajaran A dan motivasi terhadap peningkatan hasil belajar senam lantai. 39. Feedback yang dilakukan dengan mengungkapan seperti pakai wawalan sebelum melempar, jangan asal lempar saja, merupakan A. Specific feedback, B. General feedback, C. Congruent feedback, D. Negative feedback, E. Positive feedback. Nomor 40. Salah satu tujuan mempelajari sejarah perkembangan olahraga adalah A. Mengintervensi budaya olahraga, B. Untuk menanamkan kecintaan terhadap olahraga, C. Menghimpun inspirasi untuk perubahan dalam pengembangan olahraga, D. Untuk menghasilkan karya olahraga yang spektakuler, E. Untuk mencegah perilaku kecurangan dalam olahraga. 41. Isu tentang gender, suku, dan budaya merupakan bagian dari kajian ilmu A. Kesehatan olahraga, B. Sosiologi olahraga, C. Psikologi olahraga, D. Manajemen olahraga, atau E. Ekonomi olahraga. 42. Indikator berikut ini akan digunakan dalam penilaian proses dengan teknik unjuk kerja pada materi lompat jauh, kecuali A. Awalan, B. Jauhnya lompatan, C. Sikap badan di udara, D. Sikap mendarat, atau E. Tumpuan. Nomor 43. Kemajuan pengembangan variasi secara kreatif dalam pembelajaran PJOK sangat penting dimiliki oleh guru PJOK karena guru yang kaya dengan variasi materi pembelajaran akan berdampak langsung kepada siswa sebagai berikut. A. Meningkatkan unjuk kerja siswa, B. Menghindari boredom, C. Meningkatkan prestasi belajar siswa, D. Meningkatkan kesegaran jasmani, atau E. Meningkatkan mutu pembelajaran. 44. Pengelolaan kelas PJOK melalui pendekatan aktivitas prosedur dan urutan pembelajaran pendahuluan, inti, dan penutup merupakan A. Prinsip penerapan pembelajaran PJOK,
B. Komponen silabus. C. Tahapan belajar gerak dalam PJOK. D. Komponen dalam rencana pembelajaran semester. Atau E. Urutan dalam pembelajaran PJOK. Nomor 45. Teknik penilaian yang digunakan guru PJOK saat akan menilai kompetensi sikap pada pembelajaran bola basket adalah A. Tes lisan. B. Tes tertulis. C. Penugasan. D. Unjuk kerja. Atau E. Observasi. Nomor 46. Berikut ini merupakan cara yang akan digunakan penyelamat dalam melakukan penyelamatan di air sehingga posisi kepala korban menghadap ke atas, yaitu memegang kepala korban dari belakang, B. Memegang leher korban dari belakang, C. Memegang perut korban dari belakang, atau D. Memegang punggung korban dari depan, serta E. Memegang lengan korban dari depan. Nomor 47. Penilaian yang dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas adalah A. Penilaian portofolio. B. Penilaian praktek. C. Penilaian proyek. D. Penilaian penugasan. E. Penilaian unjuk kerja. Nomor 48. Cabang olahraga lari cepat 100 meter, renang 25 meter, dan angkat besi menggunakan sistem A. Kardiorespirator. B. Aerobik. C. Gerak. D. Anaerobik. Dan E. Energi. 49. Berikut ini adalah narkotika yang berasal dari jenis tumbuhan. A. Miras. B. Putau. C. Heroin. D. Kokain. Atau E. Ganja. Nomor 50, nomor terakhir. Berikut ini merupakan fungsi kerja organ tubuh manusia dalam olahraga, kecuali A. Sistem otot dan saraf. B. Sistem gerak. C. Sistem jantung dan pernafasan. D. Sistem pencernaan. Atau E. Sistem energi. Baiklah, itulah 50 soal latihan PPPK Guru PJOK. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun suara yang noise atau mengganggu suara ketika saya membacakan soal. Sampai bertemu di video selanjutnya dan semoga semuanya lancar dan sukses di dalam kegiatan ujian PPPK Guru PJOK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.